Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Speedboat dengan nama lambung Junior M ini terbakar di Pelabuhan Adaud, Kota Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Mengetahui ada kebakaran, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya namun tak berhasil. Kebakaran semakin membesar dan api dengan cepat melalap badan kapal. Tak hanya membakar badan kapal, namun api juga menyambar muatan BBM dalam kapal. Kebakaran ini diikuti kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari bagian mesin. Warga terpaksa menghanyutkan kapal ke tengah laut untuk mencegah kapal lain di pelabuhan ikut terbakar. Kapal terbakar saat bersandar di pelabuhan dan menjemput rombongan Bupati Riki Jawarisa yang hendak menuju Selaru. Waktu katong sementara bermain, lalu ada orang lari-lari rame-rame pergi di pantai, lalu katong ikut saja. Lalu pas lihat begini ada speed yang kebakaran. Ada masyarakat beberapa yang sudah turun untuk paksa untuk memadamkan api, tapi tidak bisa, makanya speednya langsung ditarik ke laut saja agar speed yang lain yang kena. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 orang ABK alami luka bakar serius. Kerugian yang dialami pemilik kapal mencapai 650 juta rupiah. Polisi Selaru masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah ada unsur kelalaian. Dari Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. HIS. Oh, bineka. Rekaman video amatir warga menunjukkan puing-puing yang berserakan dari kendaraan yang terlibat kecelakaan di Tol Cisumdawu kilometer 189, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan maut ini melibatkan sebuah kendaraan travel yang menabrak bagian belakang truk box yang sama-sama sedang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Akibat kecelakaan ini, 3 orang korban meninggal dunia dan 4 orang luka-luka yang langsung dibawa ke RSUD Umar Wira Hadikusuma. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir travel mengantuk saat hendak mendahului mobil box. Dugaan sementara, tidak ada upaya pengaraian di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Itu nabrak truk yang lagi maju atau lagi jalan? Dua-duanya sama berjalan. Kemudian kemungkinan truk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang impact-nya cukup dalam ya, jadi memang kencang, tidak ada upaya sedikit pun pengereman. Personel Laka Lantas Polres Sumedang serta PJR Polda Jabar menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan. Dari hasil olah TKP terungkap tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box. Pengemudi mobil travel telah diamankan di Mapolres Sumedang, sementara bangkai kendaraan dievakuasi ke kantor PJR di gerbang tol Sumedang Kota. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Niat hati ingin membahagiakan istri tercinta di hari ulang tahun dengan memberikan hadiah sepeda motor. Namun apa daya, motor hadiah dari suami tercinta ternyata adalah hasil curian. Alhasil, sang suami pun dicokok petugas dari Polsek Penjaringan, Jakarta Utara saat berada di rumah kontrakannya di kawasan Rumah Susun, Muara Angke, Jakarta Utara. Penangkapan ini dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan adanya pencurian sepeda motor di parkiran sebuah ruko di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku berinisial CR beraksi seorang diri melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu. Kemudian memang niatnya dia memang betul, dia itu mau ngasih hadiah buat istrinya. Cuma yang mau dibawakan itu ya motor hasil curiannya ini gitu. Dan akhirnya berhasil diamankan motor? Iya, kita amankan. Enggak, dia nggak ngakuin kalau dia nggak ngomong ke istrinya kalau itu mau hasil curian itu mau dikasih ke istrinya. Dia hanya mau niatkan itu untuk hadiah. Hadiah ulang tahun, Bang? Iya. Akibat ulahnya, CR dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Selain CR, Polres Jakarta Utara juga mengungkap 4 pelaku kasus pencurian sepeda motor di kawasan Koja dan Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Setelah sempat buron selama 2 hari, pelaku pembakaran bayi di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanjung Burung, Kota Tangerang akhirnya ditangkap. Pelaku beridentitas Heri Budiman ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya saat bersembunyi di sebuah masjid kawasan Dedel, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku yang berprofesi sebagai satpam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku diketahui sebagai kekasih ibu bayi yang telah menjalin hubungan selama 2 bulan. Pelaku telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya bocah 4 tahun berinisial MA ditemukan tewas terbakar di dalam rumah kontrakan kawasan Kampung Kresek, Kabupaten Tangerang. Penemuan jasad korban di dalam rumah kontrakan menghebohkan warga sekitar. Warga mengaku panik melihat kepulan asap dari rumah kontrakan yang terkunci. Namun setelah api itu dipadamkan, warga dikejutkan dengan penemuan jasad balita yang hangus terbakar. Tim Liputan melaporkan. Fedor Gorz, atlet biliar asal Rusia Amerika, dan Johan Chua, atlet biliar asal Filipina, memeriahkan event exhibition dengan tajuk True Champ bersama Fedor Gorz di Oriza Pool and Cafe Tangerang. Pada event yang diinisiasi PB Popsi dan Moore Production serta iNews Media Group ini, para atlet tanah air serta para pecinta biliar dapat merasakan langsung bermain bersama atlet biliar kelas dunia. Selain menghadirkan pengalaman bertanding dengan atlet internasional, event ini juga diharapkan dapat membangun motivasi atlet biliar Indonesia. Ya, terutama kita pasti goalnya tim Today itu pingin ngadain turnamen di Indonesia yang berkelas dunia. Nah ini kita step-stepnya dari Alvin dan Mbak Mori juga udah sangat banyak bantu untuk promosikan biliar di Indonesia. Ya, yang pasti kita ke depan juga mau build up atlet-atlet junior yang bisa nanti one day berkompetisi di kelas dunia dan di turnamen di luar negeri juga nanti. Tujuan kami adalah supaya para pecinta biliar Indonesia bisa melihat langsung seorang juara dunia bermain, dan kita berharap itu bisa memotivasi pemain Indonesia untuk suatu saat bisa menjadi juara dunia. Selain memberikan kesempatan yang langka bagi para pecinta biliar tanah air, acara ini juga bentuk kontribusi dalam memajukan biliar di Indonesia. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat biliar di Indonesia juga, buat semua orang yang datang ke sini biar mereka juga bisa dimotivasi kita semua untuk lebih maju ke depannya. I think we're moving in the right direction. Just hopefully we keep going in that direction for the next 3 to 4 years, I'd say, and we'll be good. Definitely will be somebody coming from Indonesia as well. There's a lot of players here. PB Popsi terus mendorong atlet muda biliar tanah air berkembang agar mampu berkompetisi di kelas dunia. Dari Tangerang, Banten, Jessica Winoto, Muhammad Khairuddin, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.